Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini, kembali lagi dalam Rema Pagi, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil sikap tenang. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan dalam kerajaan surga. Kami senantiasa bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu yang senantiasa sempurna, tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui tidur panjang kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, jiwa yang bersukacita. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Kau memberkati kami, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pengertian, sehingga firman yang boleh disampaikan hamba Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat kami terapkan dalam setiap langkah kami, setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Di bawah judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Saya akan membaca bagi kita semua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu penuh persiapan. Sekali lagi, penuh persiapan. Ketika melihat ayat 2 ini, kita bisa melihat bahwa dia sedang menegaskan tentang kesiapsiagaan kita untuk segala keadaan. Banyak dari antara orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa persiapan itu adalah sesuatu hal yang biasa, bisa diabaikan, bisa ditunda, bisa nanti. Bahkan persiapan untuk apa sih? Nah, persiapan itu tentu memiliki tujuan yang sangat baik. Persiapan itu baik bagi para hamba Tuhan, baik bagi para guru atau dosen, para pekerja, sangat dibutuhkan persiapan. Jadi sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang memang mengabaikan yang namanya persiapan. Terkadang persiapan ini tidak diabaikan, tapi tidak ada waktu untuk melakukannya. Karena itu, untuk hari ini kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh persiapan. Terlebih lagi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang siap siaga dalam segala hal, yang selalu siap dalam segala situasi. Itu penting untuk direnungkan kembali, itu penting untuk dipikirkan bahkan diterapkan. Apakah selama ini saya mengerjakan sesuatu tanpa persiapan? Mari kita membandingkan sesuatu hal yang sudah kita lakukan dengan persiapan dan tanpa persiapan. Tentu dengan persiapan yang kita lakukan dapat mencapai suatu tujuan yang baik. Lalu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengetahui makna mendalam tentang persiapan itu. Persiapan itu adalah sesuatu hal yang kita sudah sediakan sebelum
waktunya akan digunakan. Misalnya, sebelum ke kantor mempersiapkan bekal dan lain sebagainya. Sebelum melayani mempersiapkan teks khotbah, mendalaminya dan lain sebagainya. Misalnya, sebelum memimpin pujian mempersiapkan lagu dan latihan dan lain sebagainya. Persiapan dalam pelayanan seperti itu. Dan banyak persiapan-persiapan lain. Lalu apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini? Persiapan apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai orang percaya, tentu kita tidak hanya membawa diri kemana-mana, pergi bekerja atau pergi ke suatu tempat. Kita akan membawa cerminan kekristenan kita. Kita akan membawa cerminan Kristus di dalam diri kita. Karena itu, kita tidak hanya mempersiapkan sesuatu hal yang kita butuhkan. Kita perlu mempersiapkan kerohanian kita. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatu yang kemungkinan akan digunakan. Hal yang pertama yang perlu kita persiapkan sebagai orang percaya, mendalami firman Tuhan. Wah, kenapa harus mendalami firman Tuhan? Toh setiap hari juga mendengar renungan. Toh setiap hari juga bisa dengar melalui YouTube dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, benar. Firman Tuhan, khotbah-khotbah yang boleh kita lihat di YouTube bisa memberkati kita. Namun, sangat disayangkan ada banyak orang dalam kalangan tertentu melupakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendalami kebenaran firman Tuhan secara mendalam dengan keadaan lebih intim bersama Tuhan. Mendalami firman Tuhan, ya, membaca firman, mendengar renungan, ya, mendengar khotbah-khotbah di YouTube, ya. Mendalami firman Tuhan artinya mendalami juga hubungan relasi dengan Tuhan. Sudah sejauh mana keintiman bersama Tuhan? Sudah sejauh mana saya memaknai kebenaran firman Tuhan? Sudah sejauh mana firman Tuhan itu memang hidup di dalam diri saya? Mendalami firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang membaca, menghafal ayat, lebih dalam lagi hubungan yang intim kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam dari sikap hidup kita. Merenungkan kebenaran firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mendalami kebenaran firman Tuhan merupakan persiapan pertama bagi kita untuk menjalani hari-hari, untuk melakukan segala kegiatan. Hal yang kedua, membangun diri menjadi seorang penyabar. Kita perlu membangun diri menjadi seorang penyabar, karena di dalam hidup kita, di dalam setiap langkah kita setiap hari, tidak hanya diperhadapkan dengan orang-orang yang sefrekuensi, sepemikiran, seia dengan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kontras, yang akan bertolak belakang, yang tidak akan sefrekuensi dengan kita. Karena itu, setiap orang percaya perlu membangun diri menjadi seorang penyabar. Menjadi seorang penyabar berarti menjadi seseorang yang dapat menguasai diri, menahan diri, tidak mudah untuk mengekspresikan emosi negatifnya. Kita perlu membangun diri, membentuk diri menjadi seorang penyabar, sehingga ketika kita melihat situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dapat kita atasi dengan baik. Hal yang ketiga, persiapan apa yang perlu kita miliki, yaitu melatih diri untuk mengajar. Setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan, maka mari kita belajar untuk melatih diri untuk mengajar. Karena
Sekalipun kita bukan hamba Tuhan, tapi kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat berkata-kata tentang kebenaran firman. Jika Roh Kudus bekerja, perkataan yang kita keluarkan boleh memberkati orang lain, boleh mengajarkan orang lain mengenai kasih Tuhan, mengenai pengorbanan Tuhan, mengenai betapa besarnya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki penuh persiapan dalam segala hal. Dalam bekal kebenaran firman Tuhan, dalam setiap prepare tentang apa yang kita butuhkan di dalam pekerjaan atau hal apapun. Jadi jangan pernah mengabaikan, jangan menganggap biasa tentang persiapan. Karena Tuhan sendiri menyatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya akan kembali membaca bagi kita semua 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian firman Tuhan yang menjadi penutup bagi kita. Orang percaya dikehendaki untuk membenahi diri, penuh persiapan dalam segala hal. Untuk itu, mari terus belajar, membenahi dan membekali diri kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami. Dan saat ini kami akan mengawali aktivitas kami kembali. Mari Tuhan yang berjalan di depan kami, mengarahkan setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom.